Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi dengan kawan-kawan. Atas berkat rahmat Allah lah kita jadi bisa bermuajah di sini. Teman-temanku semua yang jauh, yang dekat, yang tidak hadir di sini juga nanti bisa kita share videonya ya. Tapi yang pasti kerinduan kita akan bertemu, tentang persahabatan, tentang pertemanan, tentang sejarah yang dimana kita sudah ditakdirkan memiliki sejarah yang sama. SMP, SMA, kota, dan kehidupan kita yang tidak jauh berbeda dalam keseharian kita sebagai umat dan bangsa. Itu kira-kira. Diawali tadi pagi saya ngobrol dengan ini. Ada salam tukang ake dari siapa? Kang Anwar Masduki. Woi, itu dari pembicaraan yang tadinya cuma berapa menit awalnya, saya pikir 2 menit mau datang nggak gitu. Akhirnya cerita panjang. Wow. Cerita dulu perjalanannya dengan Kang Ake dulu ya. Jadi tadi pagi awal pembicaraannya itu bagus banget. Punten sampaikan salam ke teman-teman semua yang hadir, baik hadir secara virtual maupun hadir langsung muwajahah gitu ya. Sambil suaranya tergetar, Kang Anwar itu dia sangat ingin hadir di sini, dan menyatakan katakanlah apa ya bahasanya, beliau tuh iri, pengennya ada di sini, cuma karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir di sini. Kemudian ya berkisah tentang pengalaman masa dulu. Memang yang kita terlahir dari takdir yang sama, yaitu memiliki ikatan sejarah, itu nggak bisa dibantah, itu bagian dari takdir kehidupan kita. Sebagaimana tadi dalam mukadimah saya sampaikan. Jadi intinya salam dari beliau, dan juga kemarin katanya Teteh katanya mau hadir, tapi lupa rupanya ada kegiatan lagi hari ini. Ya sudah, nggak mengapa. Kemudian ada lagi Kang Hari Priyatna. Waduh, asik bener ya ngopi sama Saikoji. Ya memang kita bikin format yang kita kira mingguan bisa ketemu langsung atau tidak langsung. Saya pikir ini adalah format yang tepat menurut saya. Situasi kita memang berbeda-beda. Bekerja itu ibadah, kalau lillah tentunya. Makanya ketika terminologi kerja hanya mencari nafkah semata, maksudnya mencari rupiah semata, tentu kita akan dapatkan rupiahnya, tapi makosid atau maksud yang lebih mendalam tentang untuk apa bekerja itu. Tentu bekerja dalam terminologi Islam yang saya yakini adalah untuk beribadah. Pensiun itu kalau kita pergi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kita juga turut bersedih kemarin ketika teman-teman kita diambil satu persatu. Yang terakhir siapa Mas Eko kemarin tuh? Kang Diding ya? Diding Kaharudin di Kuningan. Iya, saya belum pernah ini Mas Temi, belum pernah interaksi secara kayak gini dengan Kang Diding, tapi saya dikenalkan di sini juga di STTC sama Kang Ake, sama Mas Eko. Ngobrol kita seru-seruan lah biasa. Kalau kita ketemu kan pasti ketawa ketiwi. Nah, ngobrol-ngobrol seperti itu, dari situlah kita kemudian sering saya komunikasi. Terakhir April kemarin, saya masih komunikasi sama beliau. Masih komunikasi dengan Kang Diding, dan itulah tidak menduga ada orang yang sakit, 2 sehat. Kan dulu kita batasi hanya 2 hal ini. Cuma yang ketiga, ada orang yang belum terlihat sakit padahal berpenyakit. Ya, belum sakit ya. Tapi kalau dia diperiksa secara internal gitu ya, biokimia dan seterusnya, belum tentu ya keadaannya. Itulah dimana kita memang dengan pola-pola hidup yang sekarang, mau nggak mau makanan kita yang hari ini berbeda dari 40 tahun yang lalu. Orang tua kita makan, berasnya berbeda, lifestyle-nya berbeda, tentu kualitas kesehatannya ya berbeda juga dengan yang sekarang.
Nah, ya khotiman teman-temanku semua, Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan wa khalqu mayyituna bi ajalim inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Makhluk itu akan mati dan punya ajalnya masing-masing. Itu suatu ketetapan, konklusi dari beberapa ayat dan dalil pernyataan dari Imam Al-Muzani ini. Bila ajal tiba, berarti rezekinya telah habis. Rezekinya telah habis dan amalannya pun berakhir. Dan tidak kalah serunya dalam pembicaraan menuju saya ke sini, saya dapat share dari Kang Ake, kata beliau tuh tentang terminologi rezeki, katanya mengutip pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang beliau katakan, rezeki itu, kata Ibnul Qayyim, bukan hanya bentuk numerikal atau kuantiti, berapa panjang umurnya, berapa lama hidupnya, bukan hitungan angka intinya. Umur yang panjang tadi bukan banyaknya bulan, banyaknya tahun, bukan banyaknya hari yang dilewati, tetapi hakikat dari rezeki yang lapang adalah umur yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Jadi itu kata kuncinya. Makanya kita tidak aneh kalau melihat orang-orang soleh, sebagian kita lihat ada yang singkat. Oh, berarti umurnya pendek. Padahal hasil karya buah pemikirannya, pituturnya, tuntunannya bisa kita nikmati berabad-abad kemudian. Itu umur yang panjang hakikatnya. Karena beliau, Allahu Yarham, yang telah mendahului kita itu, menyebarkan nilai-nilai kesolehan yang bisa diamalkan oleh umat-umat setelahnya. Itu yang disebut hakikat umur panjang. Jadi makanya dalam hal ini ada katakanlah anekdot. Ada yang sudah mendekati usia 100 tahun itu saya dengar ada itu. Dengan terbata-bata nenek itu mengatakan, aduh, kapan ya, saya itu udah capek begini. Pengen segera pergi, pengen segera pulang gitu. Itu juga sebuah kemungkinan, karena hidup dalam artian hidup seperti kita ini, kita bisa nikmati karena kita ditunjang oleh rahmat Allah yang pengasih dan penyayang. Kita masih memiliki kesehatan, kita masih bisa berinteraksi semacam ini. Sesungguhnya Islam itu tidak sekaku apa yang dibayangkan orang, yang penuh dengan aturan, penuh dengan manner yang bikin sesak hidup gitu. Enggak. Kata Rasulullah, masukilah Islam dengan Dengan happy, dengan mudah. Masukilah Islam dengan santai, dengan mudah. Makanya kita kasih title Saikoji, santai ngopi sambil ngaji, tentu juga tidak menyalahi dari apa yang Rasulullah katakan tadi. Kita bisa tetap bercanda, bisa bersenda gurau gitu ya, sambil pada bagian-bagian part-part tertentunya kita tetap berzikir, membicarakan hal-hal yang kaitannya tawasi, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ada juga yang memaknai bahwa kenapa orang yang, maaf ya, sejahat itu, seburuk itu perilakunya dikasih umur panjang, tapi kenapa yang baik, yang baik-baik kok diambilin muda-muda gitu tuh. Nah, sebetulnya itu sudah dijawab oleh Allah dalam surat An-Nahl ya, ayat 61. Allah katakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walaki yu'akhiruhum illa ajalim musamma. Jadi Allah katakan di sini, dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang disisakan dabbah, sampai hewan pun dihabisin sama Allah kalau memang karena kezalimannya. Jadi masalah zalim dan tidak zalim itu bukan urusan panjang umur dan pendek umur, bukan. Tapi urusan tentang destinasi kita hendak kemana nantinya, itu sebetulnya poinnya. Ketika kita sebagai ibadullah, sebagai hamba yang taat atau hamba yang ahli maksiat, itu sebetulnya untuk destinasi akhir kita. Betulnya itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ini dalam konteks yang personal, ya, ataupun dalam konteks nation, bangsa, umat, ya. Kita lihatlah berita-berita yang kita saksikan sepanjang usia lah,
kita hadir, bangsa-bangsa yang dikenal zalim, yang suka menindas, menjajah, kok nggak musnah ya, masih ada. Itu nggak ada kaitannya dengan kedikjayaan dan level kebenaran yang mereka lakukan. Tidak ada, tidak terkoneksi langsung itu. Justru kata Allah di sini, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun, diakhirkan heguelah. Kalau biasa yang kita ucapkan dalam kajian yang lalu-lalu dan dalam pembicaraan kita itu ada istilah yang namanya istidraj itu ya, istidraj gitu. Jadi di sini tidak berkaitan langsung antara umur yang panjang dengan amaliyah kebaikan atau maksiat yang kita lakukan. Semuanya berdiri pada kanalnya masing-masing gitu. Kan kata Rasulullah tuh, semua umatku akan masuk surga kecuali yang man aba, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Itu pilihan-pilihan dari waktu yang dialokasikan kepada kita itu, apakah kita bisa niagakan, kita bisniskan sebagai suatu ikatan bisnis dealingnya dengan Allah, ya itulah yang kita persembahkan. Karena kalau kita mengikuti kebanyakan dari perkataan dan fatsun berpikir dari selain dari Allah, tentu kata Allah, apabila engkau mengikuti kebanyakan perkataan manusia, sesungguhnya perkataan mereka itu akan menyesatkan dirimu. Nah, di sini masalah kamiyah itu kuantita, jumlah yang besar itu belum tentu mewakili kebenaran dan kebijaksanaan. Ya memang kita juga jangan mudah mengambil simplifikasi. Ada sebuah perkataan baik, yaitu begini, yang benar itu belum tentu bijaksana. Ya kalau kita balik, yang bijaksana itu sering kita rasakan, tapi belum tentu representasi dari kebenaran. Ukurannya apa kebenaran? Al-haq mir rabbikum, dari Allah, ya kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu timbangannya di situ. Nah, teman-temanku semua, mudah-mudahan kita mendapatkan izin dari Allah untuk terus meluangkan waktu di antara keseharian kita untuk bisa memiliki quality time semacam ini. Sahabatku semuanya, kita tidak lama untuk bicara-bicara semacam ini, untuk katakanlah ngadres ya, tadarus itu tidak lama, karena biasanya kalau tadarus lama itu membosankan. yang asik itu yang lainnya biasanya. Tapi apapun, kita paksakan diri dan badan ini untuk terus bisa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tentang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Tadi sudah saya sebutkan, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang menolak. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang menolak itu? Yang enggan masuk surga siapa sih? Aneh juga gitu kan. Masa masuk surga nggak mau gitu tuh. Para sahabat bertanya begitu. Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaannya itu dengan pertanyaan para sahabat itu dengan jawaban, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku? Tahu dari mana ketaatan kepada Rasulullah? Tahu dari hadis-hadis yang sahih, kita tahu. Man ata'ani dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi itu dipastikan, niscaya akan masuk surga. Waman asoni, ya, faqad aba. Siapa yang menolak, yang bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang enggan itu, yang tidak mau masuk surga itu, yang bermaksiat. Jadi ini akan kita sandingkan di jam'u ya, di jam'u dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah menyampaikan kepada kami bahwa beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ini hadisnya nanti kita sandingkan dengan yang barusan saya sampaikan, bahwa semua orang akan masuk surga kecuali yang menolak. Nah, hadis yang saya bawakan ini bisa menjadi pembandingnya.
Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kalian dari setetes nutfah, dari sperma, dari mani. 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah, menjadi darah, segumpal darah. Ya. Selama 40 hari pula. Kemudian dia menjadi segumpal mudghah, segumpal daging. Nanti kalau di Al-Quran diterangkan lagi, daging dari tulang yang berbalut daging, ya. Al-alaqah mudghatan, seperti itu. Selama 40 hari, berarti 40 kali 3, 120 hari ya. Kemudian diutus kepadanya malaikat dan ditetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, kemudian kecelakaan atau kebahagiaannya. 4 ya, celakanya, keuntungannya, kebahagiaannya, ya, rizkinya, ya, itu sudah ditetapkan. Lalu amalnya, amal apa saja? Kata Rasulullah selanjutnya, wallahi tidak ada sesembahan yang berhak disembahnya selain Allah. Kata Rasulullah begitu. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli jannah, ya, sehasta lagi, artinya udah deket, sehasta lagi dia mau masuk surga, amalannya itu selalu pisurgaun lah gitu, menuju ke surga. Lalu tiba-tiba ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka. Jadi itu yang su'ul khotimah, itu akhir yang buruk, padahal awalnya dia orang soleh, ya. Tapi ada sebagiannya lagi, kata Rasulullah, ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka, ya, lalu pada akhirnya dia melakukan amalan surga dan dia menjadi orang yang berhak pewaris surga. Ini dua-duanya hadis sahih. Ini yang terakhir adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, itu kalau bingung kalau kita tidak tarjamah, kita tidak tafsiri, ya. Yang satu seolah-olah ada kepercumaan kita beramal-amal baik juga, ngapain? Kalau semata-mata hanya hadis ini kan, nanti kalau memang kita tergantung Allah ditetapkan jadi ahli neraka gimana? Jadi kan menimbulkan sesuatu yang kepercumaan, yang seolah-olah begitu. Padahal bukan begitu makna darinya. Maknanya adalah tadi, semua itu sebetulnya orang masuk surga, ya. Tapi nanti ada hadis penunjang lainnya. Amal yang menentukan adalah amal yang akhir, amalul khawatim. Makanya kalau kita dikalibrasi lagi dalam kegiatan harian kita menjelang tidur, kita menghisap diri kita, dari pagi gua ngapain aja gitu, terus yang buat bekal tuh yang mana gitu, seperti itu. Dan kita alhamdulillah sudah transaksi pagi ini untuk mengakhiri kegiatan kita. Paling tidak kalau kita setelah ini tidak dikasih umur panjang, maka ini minta kita kepada Allah sebagai amal khawatim, amal yang akhir yang membawa kita menuju jannahnya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita, dan kita di usia yang sudah sebentar lagi, luruskan niat, jangan lupa datangnya kita pagi ini adalah untuk bertemu dengan kawan-kawan, lalu berbagi ilmu, ngopi lagi. Ngopi ini masih terasa lezatnya karena lidah kita, geligi kita, dan lain-lainnya masih sehat, bisa merasa gitu. Telinga kita bisa mendengar, semuanya karena Allah, nikmat dari Allah, dan kita syukuri dalam bentuk ketaatan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia puasa Waisak. Udah pindah. Buddha. Oh, Buddha. Budayut, budayut.